Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo pejuang SNBP 2023. Hari ini Kak Firdaus akan ngebahas tentang peluang SNBP 2023. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tak lupa, di ujung video juga akan ada challenge buat kalian untuk apa? Untuk rasionalisasi SNMPTN atau SNBP untuk 100 siswa. Jadi nanti ada challenge-nya buat kalian yang tertarik dan minat, kalian bisa lihat video ini sampai habis. Kita akan coba lihat di sini untuk SNBP tahun 2023 ini ada pendidikan dokter, dan untuk tahun sebelumnya ini ada IPS-nya ya, tapi ini kayaknya gabungan, dan kita akan bahas IPS-nya. IPS-nya itu dimulai dari mana ya, ilmu hukum. Oke. Nah, buat kalian yang baru lihat video ini, kalian bisa simak sampai habis. Hukum itu biasanya kita menggunakan nilai sejarah, geografi. Untuk IPS-nya ya, sosiologi juga dipakai, tapi mungkin untuk kepentingannya bisa sekunder, primer, atau mungkin tersier. Jadi nanti akan diinformasikan sekundernya di mana, primernya di mana, gitu. Daya tampungnya itu untuk tahun 2020 sampai 2022 itu turun dari 1237 menjadi 1006. Untuk daya tampungnya itu 60, jumlah peminatnya tadi yang Kapolres bahas ya. Oke, selanjutnya juga tahun 2023 itu 110. Berarti kalau ini katakanlah 1100, berarti kalian dapat 10%. Maka nanti nilai yang dipakai mana Kak? Nilai ini yang dipakai adalah bisa masuk ke grade A2. Gitu ya. Untuk yang belum tahu A1, A2 dan lain-lain, nanti bisa kalian ikuti challenge Cafe Dos. Nanti Cafe Dos kasih tahu. Tapi untuk yang berbayar aja. Kalau yang challenge biasa mungkin Cafe Dos infoin, oh nilai kalian masuk atau enggak. Gitu aja. Dan nanti setelah Cafe Dos kasih tahu bisa 5 atau sampai 6. Jadi nanti kalian bisa cek-cek lagi. Dan ingat, untuk UI dia nggak mau di nomor 2 kan. Gitu ya. Jadi harus satu PTN, 2 jurusan. Tapi kalau kalian berani satu PTN, satu jurusan silakan. Karena banyak banget anak-anak yang ngelakuin itu. Arkeologi, hampir sama kayak sejarah. Hampir mirip-mirip lah ya. Tapi ini lebih ke fokus. Ini 12. Dan untuk angkatan 2023, ini tahun 2023, 16. Kurang lebih peluangnya 16%. Ini agak riskan banget. Karena ini ada beberapa aja di Indonesia. Tidak seperti ilmu sejarah ya. Ilmu sejarah kita lihat naik, tapi untuk daya jumlah peminatnya sepertinya akan naik lagi dengan daya tampung yang naik juga. Oke, psikologi. Nah, kalau untuk tahun sebelumnya di sini ada IPA IPS nih, IPA IPS, terus juga ada daerahnya nih sebenarnya DKI atau masa Kalimantan atau mana. Kalau sekarang kayaknya nggak kelihatan, dan juga di sini cuma ada satu doang. Kalau dulu kan ada 2 IPA IPS. Kalau kemarin-kemarin, tahun kemarin. Gitu ya. Selanjutnya komunikasi. Psikologi berarti tadi fokusnya ke psikologi, berarti ke sosiologi. Komunikasi ini juga sosiologi primernya. Tapi lihat di sini 20,696. Ini makin hampir turun juga. Hati-hati sampai 1,99. Ini masuk grade A1 berarti. A1. Serem sekali ya. Komunikasi masuk grade A1. Apakah mungkin sama kayak psikologi? Kita lihat dulu. Psikologi, oh A2. Politik hampir sama, sosiologi juga primernya. Di sini 16, di sini 16 hampir sama, ini riskan banget. Tapi kalau kalian mencoba silakan. Administrasi niaga juga sama. Ini adalah kriminologi, jurusan yang lumayan banget diincar dan banyak banget yang gak lulus. Kenapa? Karena 566 ya. Jumlah peminatnya dan datanya 18. Untuk tahun 2023 malah lebih kurang. Jadi riskan banget. Kalau kalian nggak siap SNBT atau SBM, maka jangan pilih ini atau pilih yang lain aja gitu. Sosiologi, kita lihat sosiologi bisa lah, masih masuk lah. Ini sosiologi tok kayaknya. Kalau ini kan ada kriminologi, ada sosiologi, ada hukum, kesos juga, antropologi sosial.
ekonomi di utamanya, administrasi niaga atau bisnis, ini ekonomi, sosiologi. Oke, di sini 7,6, di sini 3,6 bisa dicoba juga. Tapi ini juga sama, banyak banget yang ngincar. Kalau kata Kak Firdaus sih, kalau nilai kalian masuk grade misalnya A3, mending jangan ke situ, mending yang lain aja. Kayak mana gitu, nanti Kak Firdaus bahas. Kalau kalian ikut jalannya. Administrasi fiskal, manajemen nih. Ini berdua nih, manajemen akuntansi. Banyak banget, penuh banget. Peluangnya ini masuk grade-nya grade A3. Sorry, ini masuknya grade-nya A2 ya. Manajemen A2 ditambah jadi 71. Kalau tambah 71 berarti kemungkinan besar jadinya A1. Karena ini kan kemungkinan besar akan bertambah lagi jadi 1000 atau lebih. Gitu. Akuntansi pun apakah sama? Kita lihat. Akuntansi 40, di sininya 63, berarti kemungkinan besar akan bertambah juga. Gitu. HI, bahasa Inggrisnya harus dikuatkan perpustakaannya. Terus ini filsafat, sastra Indonesia nih. Kita akan bahas sastra-sastraan dari Indonesia sampai Rusia. Gitu. Terus diploma D3, D4, bisnis Islam. Oke, ini sastranya Indonesia, Jawa, dan lain-lain. Nah, kalau untuk sastra biasanya nih bisa anak bahasa atau juga anak PS. Kavedos ambil salah satu aja. Dan ini nilai kalian sebenarnya nggak usah khawatir, kalian bisa aman. Contoh misalnya, kalau kalian mau sastra Jawa, contoh ya sastra Jawa. Ini yang dibahas adalah bahas Jawa-Jawa, aksara-aksara Jawa. Peluangnya besar banget, 31 dari 12, 38. Gitu. Jadi kalian nggak sakit hati banget. Berarti cuma ngambilnya hanya 12, pemerintah 38. Dan ini pun harus ada alumni yang UI. Ada basic UI lah, kalau nggak ada jangan dicoba. Tapi kalau kalian mau coba silakan. Oke, saya juga. Ini juga ada bahasa budaya Korea, ilmu ekonomi Islam, bahasa budaya Korea, ilmu ekonomi Islam. Oke, tadi sastra Jepang nih. Beberapa sekolah ada yang pakai bahasa asingnya Jepang ataupun Korea ataupun Jerman. Kalau di sini misalnya kita lihat 9 terus jadi 16, maka kalian bisa coba sehingga nanti peluangnya, walaupun peluangnya tidak begitu besar, kalian bisa dipertanggungjawabkan dengan cara adanya nilai Jepang kalian. Kalau kalian sekolahnya nggak ada Jepangnya itu riskan banget. Jadi kalau sekolah kalian ada basic Jepang selama 3 tahun atau 3 tahun lah ya, dan nilainya bagus masuk grade A1, kalian bisa coba. Kan setiap sekolah beda-beda, ada yang Jepang, ada yang Cina, ada yang Arab. Arab juga ada, setiap sekolah juga beda-beda. Itu juga nggak usah khawatir gitu ya. Terus bisa sastra nih Jerman, Prancis Jerman. Prancis 7,06%, peluangnya ininya dia tampungnya 11, lebih naiknya dikit ya. Kalau Arab naiknya lumayan. Inggris seperti ini banyak banget orang kesini, banyak banget siswa-siswa yang ngerasa dia bisa dan akhirnya ngincar kesini. Kalau Jerman di sini beberapa sekolah aja, nggak semua sekolah pakai Jerman, karena kan ada macam-macam ya, ada yang sekolah cuma Inggris doang ada. Belanda, Rusia, ini harus pahami bahasa Siriliknya atau apa namanya, huruf Sirilik, sorry, huruf Sirilik ya, bukan bahasa. Ini lumayan banget. Kalau kalian kuat silakan. Kalau kalian misalnya kuat nih atau pengen keluar negeri misalnya kemana, ini bisa lewat jalur sastra ya. Dan di UI lumayan banget, bisa membantunya kebudayaan Korea, ekonomi Islam, bisnis Islam, ekonomi kalian yang akan diambil nilainya. Terus agamanya juga. Nah, selanjutnya nih dibuka banget, dibuka diploma 4 dan diploma 3. Kak Firdaus sudah pernah bahas ini di video Kak Firdaus tentang D4, D4, D3, S1 paralel, dan lain-lain. Kalau diploma 4 itu hampir sama kayak S1, tapi kayak lebih banyak
lebih ke prakteknya ya. Ada manajemen bisnis pariwisata, terapi okupasi, fisioterapi, dan ini juga kalau angkatan ini sih seperti harusnya sih ada ini ya, ada apa namanya jalur untuk masuk UI. Nanti apa itu cek sendiri aja gitu ya. Ada fisioterapi, dan ini sepertinya sih tahun ini baru dimasukkan ke SN, baru masuk ke SNBP atau SNMPTN. Soalnya kayaknya angkatan kemarin baru pakai jalur khusus PPKB UI tapi dimasukin ke SNBP. Berarti ini pure keundangannya diploma D3. Kalian bisa di sini juga ada akuntansi juga D3. Nah, dan ini biasanya nih banyak banget siswa-siswa yang masuk nih ke sini. Incarannya wah prodi baru nih, coba deh misalnya kita ambil yang pariwisata. Gitu. Baru diikutkan pada tahun 2023 karena tahun kemarin nggak ada. Dan Kavedos alhamdulillah tahu tahun-tahun kemarin nih kosong gitu. Nah ini kalau gini gimana kak? Ini kita nggak tahu, kita hanya tahu jumlah dari ya tampungnya aja. Ini banyak banget yang masuk ke sini gitu ya. Tapi ingat, ini nggak cuma di UI dong, hampir di banyak kampus kalau ada baru-baru begini kalian mau masuk silakan. Kenapa? Karena kalian mungkin penasaran. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ikut juga nggak masalah. Gitu. Jadi kakak Firdaus nggak akan giring opini ke kalian terkait ini semua. Kakak hanya mengasih gambaran bahwa kalau misalnya kalian masuk ke sini dengan nilai misalnya masuk grade ini berapa nih? Misalnya grade-nya C1 atau B3, ya kan? Kalian masuk. Terus tiba-tiba ada orang yang dari nilainya A3, tapi pengen di UI. Terus kalian mental. Kenapa? Karena di sini nggak ada tolak ukurnya, nggak kayak kemarin-kemarin, nggak kayak angkatan kemarin, kayak misalnya tadi kita bahas komunikasi atau lingkungan atau misalnya apa tadi misalnya sastra gitu ya. Ini kan ada tolak ukurnya nih sama 3 tahun terakhir gitu, dan ini bisa di data ya, masih bisa kita perhitungkan. Kalau yang misalnya baru itu kan kita nggak tahu apa jangan-jangan peminat pertamanya besar, dan itu banyak terjadi. Kalian harus teliti banget, dan UI pun akan mencari siswa atau calon mahasiswa terbaiknya, mahasiswa-mahasiswa terbaiknya. Gitu ya. Oke, terus tadi apalagi ya D4, D3-nya, D3-nya bisa kita ambil administrasi rumah sakit. Ini juga sama. Tuh kan. Baru tahun ini, tahun sebelumnya ada, tapi jalurnya jalur PPKB UI. Gitu, kosong juga. Kalau kalian mau masuk, silahkan. Ini kan dibagi-bagi nih. Pasti pasti banget nanti jumlahnya itu pasti akan menyebar. Jadi kalau misalnya nanti nih katakanlah ada siswa, ada 5 siswa. Oh maunya kayak yang ini nih, yang awal saja. Nah, paling nanti juga ada yang ngambil di peluang 4. Kalau misalnya kalian ngambilnya, kak, aku pilihan pertama ngambilnya sarjana nih, yang kedua ngambil di peluang 4, kalau di peluang 3 itu apakah aku dapat di peluang 4? Belum tentu. Kenapa? Karena akan fokusin ke pilihan pertama. Walaupun sama-sama UI ya. Jadi kalau misalnya gini, pilihan pertama, misalnya gini, pilihan pertama nih ngambilnya ke UI misalnya. Pilihan pertama ngambilnya ke UI, ya kan? Pilihan kedua UI juga misalnya. Pertama kedua UI jurusannya beda. Jurusannya sama-sama sarjana. Itu berbeda sama kayak satu sarjana, yang kedua D4 atau D3. Atau beda juga sama kayak beda juga seperti pilihan 1 pilihan 2 UI, pilihan pertama D3, pilihan kedua D4. Beda juga pilihan pertama D4, kedua D3. Beda juga pilihan pertama hanya UI, pilihan kedua nggak ada lagi, dan itu sarjana ataupun D4 ataupun D3. Itu berbeda. Jadi kalian kalau emang pengen ke UI, UI udah ngasih kesempatan terbaik buat kalian supaya kalian dapat di sana. Pikirkanlah lebih bijak supaya kalian bisa dapat. Oke? Oke, seperti itulah video atau penjelasan yang Kak Firdaus telah paparkan ke kalian. Buat kalian yang kepo banget sama challenge-nya, jadi begini. Nanti di akhir video atau sekarang lah ya, di video ini Kak Firdaus akan jelaskan challenge-nya, yaitu nanti Kak Firdaus tuliskan atau letakkan 7 link video Kak Firdaus di bagian video. Kalian bisa lihat di situ ada 5 sampai sekitar 7 link video. Kalian buka video-video tersebut, dan di video tersebut
Kavedos sebutkan warna. Contoh, di link 1 Kavedos misalnya sebutkan warna merah di menit ke-7. Video kedua warna apa di menit berapa dan seterusnya. Nanti kalau misalnya kalian udah tahu, kalian bisa email kan ke Kak Firdaus di info, nanti juga ada. Nanti kalau udah kalian kirimkan email ke Kak Firdaus, jangan lupa kalian attachment atau lampirkan nilai rapot kalian semester 1 sampai semester 5 beserta foto nilai rapotnya ya. Jadi ada rapot kalian yang ada tulisan nilainya, ya kan ada SMA kalian, tolong difotoin satu aja sebagai petunjuk bahwa kalian benar-benar real gitu kan. Lalu cantumkan juga nomor WA kalian gitu. Dan ini free gitu ya. Nanti kalau kalian sudah lakukan itu, nanti Kavedo sortir, dan buat kalian yang beruntung nanti akan Kavedos hubungi untuk Kavedos bahas rasionalisasi SNBP-nya gitu ya. Berapa banyak Kak? Berapa siswa? Kurang lebih sekitar 100 siswa gitu. Oke. Jadi tolong disimak baik-baik gitu ya. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kekurangan. Kavedos akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.